Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amita Syawahyu Umardi dari Prodi Sastra Inggris. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang akulturasi Islam dengan budaya dalam bidang pemikiran dan ritual keagamaan. Sedikit ulasan, tradisi pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode. Pertama, tradisi pemikiran sebelum bersentuhan dengan paham-paham pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal. Kedua, tradisi pemikiran yang berkembang setelah terpengaruh oleh mereka atau sentuhan modernisme dalam ritual bidang keagamaan atau upacara. Sampai saat ini di negara kita masih banyak sekali kita dapati. Bagi masyarakat Indonesia, upacara sudah mendarah daging dan sulit ditinggalkan. Hal itu dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia sudah membedakan mana yang agama dan mana yang budaya. Lebih-lebih budaya yang muncul di Indonesia yang semula berasal dari suatu agama berlangsung secara estafet sehingga sulit dibedakan mana budaya Islam dan mana yang bukan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu akulturasi? Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala ada sebuah kebudayaan asing yang masuk dan kebudayaan itu diterima serta diolah oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat itu sendiri. Dan apa sih ritual itu? Ritual adalah suatu teknik atau cara yang membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci. Ritual menciptakan dan memelihara mitos, adat, sosial, dan agama. Ritual bisa bersifat pribadi ataupun berkelompok. Dalam bidang pemikiran, menurut Nuruddin Ar-Roniri, dia berperan penting dalam Islamisasi di Aceh, menentang paham Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Misalnya dalam hadis yang artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya, telah diselewengkan oleh Hamzah Al-Fansuri dengan menyatukan manusia dengan Tuhan. Menurut Nuruddin, hadis di atas menyatakan bahwa siapa mengenal dirinya sebagai makhluk, maka dia akan mengenal Tuhan sebagai Khalik. Kedua, menurut Mangkunagoro IV, dalam pemikirannya tercantum dalam karangannya yang terkenal, yaitu Wedatama atau pengetahuan yang utama, yang berisi ulang atau ajaran. Terdapat 6 ajaran, yaitu pertama, mencari dan menuntut ilmu lahir batin agar hidup dan kehidupannya tidak mengalami kerusakan. Kedua, menempa jiwa dan melaksanakan agama dengan tuntunan para ahli. Ketiga, ilmu yang benar tidak selalu tersemayam pada orang yang lansia atau muda, pada orang yang hina asalkan mendapat rahmat Tuhan, pasti mampu ketempatan ilmu. Keempat, bagi mereka yang taat beragama harus membuktikan satunya, kata dengan perbuatan atau padunya ilmu dengan amal. Kelima, menghayati ilmu harus dialasi dengan mengekang hawa nafsu dan tawakal. Keenam, limpahan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa harus ditebus dengan penghayatan mutlak. Kesucian batin, menjauhkan diri dari watak angkara murka, dan melakukan sembahyang 4 macam, yaitu sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Ajatan Wedatama juga dapat diringkas menjadi ajaran bagi para taruna atau golongan muda, yaitu dianjurkan untuk mempelajari tata krama dan sopan santun serta memahami sumber ilmu yang benar. Jangan bersikap angkuh atau menyombongkan diri. Ketiga, dapat menilai dengan cermat segala macam ajaran sehingga dapat memanfaatkan ajaran tersebut dan memilih ilmu mana yang sesuai dengan bakat pribadinya sendiri. Sadarlah dengan apa yang dimaksud menunaikan dharma selagi hidup di dunia ini. Kedua, ajaran bagi golongan tua. Ilmu mendidik anak,
Kedua, cara menentukan atau meyakinkan suatu ilmu. Ketiga, menjalankan sembah sujud kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa agar tidak sia-sia usahanya. 4. Meskipun seseorang sudah tua, tetapi tidak berilmu dan tidak memahami ruas rasa, pasti mendapat sebutan tua tuas. Dikatakan tua karena umurnya sudah banyak. Yang terakhir ada suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menjalankan soal-soal tasawuf. Sifatnya panteistik atau manusia bersatu dengan Tuhan atau menggulang kaula Gusti. Hal itu menunjukkan bahwa dalam alam pikiran Indonesia, Islam dianggap sebagai aliran baru, di samping aliran-aliran Tantrayana yang sudah ada pada masa sebelumnya. Pada bidang ritual keagamaan atau upacara, sebelum agama Islam masuk ke Pulau Jawa, raja-raja Jawa sudah biasa melaksanakan upacara. Upacara raja ini disebut Raja Weda atau Raja Meda. Ternyata pengaruh upacara tersebut merambah kemana-mana, bukan hanya di keraton saja, bukan hanya dalam bentuk tertentu, tetapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Pada kesempatan ini dikemukakan beberapa contoh upacara, seperti selamatan. Selamatan atau wilujengan atau selamatan adalah suatu upacara pokok dari hampir semua ritual upacara dalam sistem religi orang Jawa dan umumnya. Dan penganut agami Jawi khususnya, Koncaran Ingrat menyebutkan upacara selamatan biasanya diadakan di rumah suatu keluarga dan dihadiri oleh anggota-anggota keluarga yang pria dengan beberapa tamu atau kebanyakan juga pria. Biasanya tetangga terdekat dan kenalan yang tinggal tidak terlalu jauh, para kerabat yang tinggal kota atau dusun yang sama, dan ada kalanya teman-teman akrab yang mungkin tinggal agak jauh. Para tamu biasanya diundang tak lama sebelum upacara diadakan. Dan kedua, daur hidup. Dimaksud dengan daur hidup adalah upacara yang terkait dengan upacara-upacara sepanjang lingkaran hidup manusia. Konjar Aningrat mengatakan, seperti halnya semua kebudayaan di dunia, kebudayaan Jawa pun memiliki serangkaian upacara sendiri untuk merayakan peristiwa penting sepanjang lingkaran hidup individu. Van Gennep mengemukakan bahwa rangkaian upacara sepanjang lingkaran hidup merupakan bentuk tertua dari semua aktivitas keagamaan dalam kebudayaan manusia. Maka upacara yang terkait dengan daur hidup seseorang yang paling diperhatikan, baik itu terkait dengan kematian dan saat sesudahnya.